Halo guys, bersama gue di channel Ultimate Pun. Hari ini gue akan merasa anime lagi yang menjadi anime gue di musim Spring 2026 adalah ReZero season keempat. Ya, bisa dibilang episode yang menarik. Jadi intinya si Subaru dan kawan-kawan gitu berhasil gitu kan masuk ke ujian selanjutnya yang dimana sudah ditunggu sama Red Asteria. Jadi emang belum, sebenarnya dia ini emang belum mengenalin diri lah, karena emang dia bilang kalau dirinya adalah pengguna sumpit lah seperti itu. Jadi bahasanya itulah. Jadi dia belum ngenalin diri kalau sebenarnya dia dari Red Asteria. Walaupun emang uh, dia belum ngenalin diri, tapi memang sudah di spill di awal-awal kalau emang atau mengindikasi kalau Saul itu sampai ketakutan itu ya karena emang dia pernah ngalahin orang itu gitu. Jadi artinya si Red Asteria itu pernah ngalahin si Saula. Jadi makanya dia sampai ketakutan gitu kan. Jadi ya feeling gue ya pasti dia adalah Red Asteria yang pernah ngebunuh atau ngekill Subaru pada saat di episode 2 gitu. Jadi makanya gue pengen tahu nih ketika Julius coba menantang dia, apakah nanti bakal menang? Tidak menunggu lagi, langsung ke episode baru dari ReZero season keempat. Langsung aja. Oke, langsung aja ke episode baru dari ReZero season keempat. Langsung aja. Apakah ada opening? Kalau ada kredit, oh, oh oke. Ya, ini season satu. Siapa yang nyangka gitu kan. Kalau Subaru kan kenalin diri gitu kan. Kalau dia adalah kesatria Emilia gitu kan. Jadi ini sebuah penghinaan besar gitu kan. Kenapa orang kayak dia, ya kan, bisa mendeklarasikan sebagai kesatria? Makanya Julius sampai kesel ketika pertama kali ketemu Subaru kan. Oke, ternyata ada opening. Kita dengerin dulu, enak soal lagunya. Watch it. Emang enak banget lagunya. Kayak ini ya, apa namanya? Banger banget. Nyalain tongkat. Dan Julius coba untuk menantangnya gitu kan. Dengan pedang yang oh, dan lempar. Buset. Oke, let's go. Uh, dia kan pakai sumpit kan? Iya, pakai sumpit dia. Buset, kelas. Dia pakai sumpit emang. Dengan keras, men. Wow. Hmm. Oh iya. Buset. Uh. Udah. Hmm. Hmm.
Buset. Bahkan cahaya bisa dibelah loh. Wow. Edun anjir. Hmm. Wajib. Buset diseret dong, wah. Hmm. Hmm. Ush. Uh. Marah deh. Berani kok. Oh, enggak. Oh, oke, 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 oke. Tetep ya. Bener-bener keras banget anjrit. Gila emang. Emang gak main-main ya si pedang pertama ya. Megang pedang pertama, bos. Gila. Gila. Sampai gara-gara sebuah provokator obat. Bek. Nah iya, pasti dipatahin. Wow. Ya untungnya jangan sampai Subaru ngelawan RBD sih, ya kan? Ayo, Subaru. Sekali lah, cobain lah. Oke. Iya, betul. Buset. Oke. Oke, kami coba nyoba-nyoba ya. Oke. Ya. Dami, Trisha. Oke. Oke, ini mencoba, Bung. Apakah oke. Oke. Berisik juga kau. Oke. Yo, dia makin ngeladeni makin seneng anjir. Hmm. Uh. Hmm. Wush. Bener OP banget. Nggak bergerak. Ayo lari lucu kan. Aduh, cute banget anjir. Oke, aduh. Let's go Milia. Kamu jangan sampai kalah. Tapi nggak tahu juga sih. Oh. Hmm. Ush. Uh. Wih, intens banget, men. Dia lihat musiknya. Musiknya oke gitu. Wow. Masih nggak bergerak. Hmm. Wow. What? What? Dan
menang anjrit. Tetap aja kak. maksudnya 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 nggak maksudnya nggak berespek gitu loh. Maksudnya nggak expect kalau si Emilio itu biasa aja gitu, ya kan? Iya. Iya deh, iya deh. Oke, oke. Oh, tangga lagi nih. Oh, jadi cuma Emi doang yang bisa naik. Lah, waduh. Karena nggak bisa bareng-bareng. Yang ngalahinnya cuma Emi kan, jadi Emi doang yang bisa gitu. Mm-mm. 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 Berarti harus harus kerjasama nih kan. Sang kilat baru. Oh, Gusteka. Karena lagi. Hmm. Pengen dotaan gue. Jasa. Nanti kita semisan lagi nih. Oke. Oke. Hmm. Ya, bener. Akan.
Gue pikir dia akrab loh sama Raid. Mm-mm. Mm-mm. Hilang dia. Mana dia? Iya, hilang. Waduh. Waduh. Dia penasaran dia ya kan. Coba lagi ya kan. Buset ya. Masih dicobain. Ush. Wow. Julius tuh kayak ngerasa dejavu gak sih? Ya kan? Ketika dulu pernah ngajar Subaru. Dan ini yang dirasain gitu. Ya kan? Gila sih. Ah. Hmm. Hmm. Wow. Susah ini. Susah ini. Udah level dewa ini. Wah, gila. Bikin babak belur mirip ya dejavu nih sama Subaru nih. Ngingetin Subaru sama dia. Makin makin nggak karuan. Bisa aja langsung ngebunuh Julius ya kan. Oke. Wow. Dipegang. Apa saja di bawahanku. Buset. Oh no. Jangan sampai cliffhanger nih. Oh damn. Terus ini siapa nih? Oh oke. Okay. Oke. Okay. Udah bestie banget anjir itu emang. Ada sebenarnya kata. Apakah Julius? Oh,
Hmm. Mm-mm. Oh, tahu dia. Oh iya, oke. Dia ngerasa ngerasa oh, oke. Gue pikir iri, gue pikir ya. Gak lah, Julius mah gak sebodoh itu ya. Mm-mm. Bener-bener anjir. Hmm. Bantuanmu. Oh iya, pasti kata-katanya muncul dari mulutnya. Udah bestie banget asli. Mm-mm. Yap, ya. Oh, udah ditunggu itu. Oh, enggak, gue pikir orang. Arigato. Oh, semana. Yes, mantap. Lu sangat inspirasi banget ya. Jadi emang
Itu episode, 6 ya, episode 6 dari ReZero season 4. Nggak tahu kalau episode 5 tuh, episode 6 deh, episode 6 dari ReZero season 4. Ya sebenarnya ini episode yang emang bagus, tapi, apa ya, bisa dibilang, lebih ke jati diri Julius ya. Jadi emang, Julius itu ngerasa bahwa, dirinya sebagai kesatria itu kayak masih kurang gitu kan, masih kurang, eee, apa ya, motivasi dia gitu kan, atau gregetnya dia gitu kan ketika, melihat adanya sosok gitu kan, adanya sosok yang dulu, pernah ia lihat gitu kan. Dan menjadi sosok yang menginspirasi dirinya gitu kan ketika, pertama kali pertemuan dia ya kan dengan orang ini, yaitu adalah Subaru itu sendiri ya kan. Di mana, kalau diingat si satu kan emang Subaru kan agak sembrono ya. Jadi emang, dia ini adalah, bisa dibilang ya nggak sembarang gitu kan orang mengatakan dirinya sebagai kesatria. Karena kesatria itu kan adalah sebuah gelar kehormatan, agar, bisa apa ya, jiwa dan raganya itu, untuk seseorang gitu kan. Jadi ya emang nggak sembarangan lah orang bisa mengatakan itu. Makanya kan, Julius kan coba untuk membuktikan hal itu kepada Subaru dan ternyata Subaru gagal total, nggak bisa gitu kan untuk, bisa menghadapi dia gitu kan, atau gagal dianggap sebagai kesatria gitu kan. Tapi justru Julius melihatnya beda gitu kan. Dia, bukan awalnya yang di season 1 kita melihat dia itu adalah orang yang angkuh ya kan, jadi kayak sembarang kayak, ini orang emang beneran, kesatria atau cuma ngaku-ngaku gitu kan. Ternyata malah, kita ngeliat POV-nya dia kalau ternyata, alasan titik balik di mana dia itu, apa, titik balik di mana dia, sempet apa ya, punya rasa takut lah gitu kan terhadap dirinya sendiri. Tapi ternyata, ketika ngeliat Subaru tuh, oh ternyata, gue bisa ya, harusnya dengan lu yang, orang yang bukan kesatria tuh bisa ngomong seperti itu karena lu punya punya tekad gitu kan. Nah itu makanya di situlah yang tidak dipunyai Julius dan akhirnya, menganggap Subaru tuh adalah orang yang spesial kayak gitu. Itu sih, jadi ya gue ngerasa bahwa, apa yang tersaji di episode ini emang lebih ke Julius saja gitu kan. Jadi kayak bagaimana melihat POV Julius yang, awalnya kita anggap sebagai orang yang angkuh gitu kan terhadap Subaru, ternyata justru malah, di luar dugaan, menganggap Subaru itu adalah orang yang paling di-respect gitu kan pertama kali ia lihat, kayak gitu. Gitu sih, dan sisanya ya ketika tadi, ketemu ketika Red ngelawan, Emi ya kan, itu ternyata Emi bisa ngalahin loh. Cuman, di sini ternyata rules-nya hanya Emi yang bisa naik tangga, tapi sisanya itu tidak boleh. Maksudnya sisanya itu, orang-orang yang, belum harus ngalahin Red dulu agar bisa naik tangga. Ini kan sulit ya, jadi kalaupun, Emi doang yang naik juga ya buat apa gitu kan, kayak gitu. Jadi harus, bareng-bareng biar, ada informasi yang nanti bisa diambil. Apalagi kan belum kita lihat kan di atas itu kan, banyak sesuatu yang mungkin akan lebih berbahaya gitu kan, yang nanti bakal dihadapi, sama Emi nanti. Makanya di sini, Subaru dan kawan-kawan coba untuk mundur dulu dan ya akhirnya di Julius coba gitu kan ngelawan Red sampai yang kedua kalinya ngelawan Red lagi dan ternyata gagal juga. Dan mungkin nanti ketiga kalian nih bakal nggak tahu ya apakah berhasil apa enggak gue nggak tahu, tapi yang jelas nanti mungkin akan mencoba untuk strategi yang berbeda agar bisa mengalahin si Red. Karena ya emang untuk cara ngalahin Red itu harus satu-satu, nggak bisa bareng. Harus satu-satu, iya nggak bisa bareng gitu. Jadi harus benar-benar satu orang ngalahin Red bisa naik tangga, satu orang ngalahin Red naik tangga. Dan hanya Emi yang bisa gitu kan, kayak gitu. Ya udah, gue juga penasaran sih karena ini jatuhnya lebih, fokusnya ke Julius, jadi it's okay. Nggak apa-apa gitu kan. Mungkin banyak orang yang akan mengira, eee, episode ini, ya mungkin termasuk gue ya. Jadi episode ini kayak episode yang lebih ke wholesome aja sih. Jadi kayak, nunjukin jati dirinya Julius, jadi belum sampai yang, ada sesuatu yang menegangkan, enggak. Justru malah kita ngelihat bahwa, oh ternyata, Julius itu emang, respect banget sama Subaru, kayak gitu. Jadi kayak kita tuh kayak cuman diubah pandangannya terhadap, Julius gitu kan. Kalau ternyata Julius itu emang baik, gitu. Dan yang, yang
terakhir ya kan. Jadi ya gue nggak tahu ya pasca ini nanti bakal kayak gimana, apakah nanti Julius akan coba sendiri lagi atau mungkin akan battle bareng gitu kan untuk bisa melawan Red, ya gue nggak tahu. Tapi jelas nggak tahu ya, karena saking takutnya Saula dengan Red sampai dia mual-mual gitu kan, berarti nunjukin kalau emang Red tuh sekuat itu gitu kan. Dan terbukti emang ternyata dia aja dengan sumpitnya aja bisa bisa solo ya kan, bisa nge-solo atau bisa bilang lawan mereka semua kayak gitu. Yaudah, itu jadi jadi nggak terlalu banyak yang bisa dibahas juga karena jatuhnya ya pelan, maksudnya alurnya belum yang cepat gitu kan, alur yang santai dulu tentang Julius aja dulu. Jadi nanti next mungkin aja sih kayaknya bakal lebih intens lagi dibanding apa yang terjadi yang disajiin tadi. Yaudah, itu jadi gue yang pasti ngelas subscribe sebenarnya kira anime Spring, apalagi yang ingin harus gue bahas dan aku suka, kalau tinggal di search aja ada notifikasinya agar lu dari gue dan subscribe lagi di resmi gue selanjutnya. Dan bye.